Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, yang sudah menonton video ini, dan jangan di skip agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke, saya akan mempresentasikan yaitu tentang pelajaran saya etika profesi dan pengembangan diri yang dengan pengampu dosennya Insinyur Retni Mardu Hartati SU. Dalam pelajaran etika profesi dan pengembangan diri ini, saya mengambil tema tentang asisten kebun kelapa sawit. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Agung Firmanto, angkatan 2018, NIM 19788, kelas SPKSE. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu tentang pengertian etika dulu ya, oke? Kata etika berasal dari Yunani, yaitu ethos, karakter, watak kesusilaan adat, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran tingkah laku manusia yang baik. Etika dalam arti sebenarnya berarti filsafat bidang moral. Pengertian etika menurut beberapa ahli. Simon Rankir menurutnya yaitu etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Sidi Ghazalba dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Menurut Baharudin Salam, etika dalam cabang filsafat yang berbicara tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Ada 4 aliran atau teori pemikiran etika, yaitu yang pertama, teori empiris, ketika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Teori rasional, manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penaharan atau logika. Dan teori intuitif, manusia secara naluriah otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Teori wahyu menentukan ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. Nah, dalam etika sendiri, kita harus etika yang ditanamkan di asisten yaitu harus berenergi positif. Jika berenergi negatif seperti gambar pohon ini yang sebelah kiri, yaitu sifat-sifat energi negatif yaitu pembohong, mengeluh, murung, dendam, pahit, benci, cemburu, malas, menunda, palsu, dan lain-lain. Di energi positif di sebelah kanan yaitu kebalikannya, yaitu murah hati, memaafkan, jujur, kasih, percaya, lemah lembut, semangat, bersyukur, sabar, dan sebagainya. Etika dalam konteks tugas sehari-hari asisten, oke? Mulai pekerjaan sepagi mungkin, karena disadari bahwa produktivitas kerja pada pagi hari lebih tinggi dibanding siang hari. Para asisten kebun perlu meresapi tugas-tugas dalam mengolah afdeling. Etika dalam tugas sehari-hari meliputi mencermati melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja, memperagakan cara kerja pada karyawan baru, mengontrol kinerja karyawan yang lebih menjadi tanggung jawabnya, melakukan evaluasi kerja dengan rapat koordinasi, dan membuat laporan. Nah, mencermati dan melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja, yaitu kita harus sesuai dengan jam kerja. Seperti asisten itu harus standarnya jam 5 pagi atau jam 6 itu harus sudah di lapangan dan harus mengadakan apel pagi kepada bawahannya seperti pada karyawan, mandor, dan beberapa bawahan yang lain, dan memperagakan cara kerja pada karyawan baru. Seperti halnya beberapa karyawan biasanya ada di bagian penyemprotan. Jika ada karyawan baru yang ingin masuk dalam bidang manen sawit atau bidang pemupukan, kita sebagai asisten kita harus memberitahu cara-caranya bagaimana. Jadi biar para pekerja itu biar pada tahu dan mengontrol kinerja karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Kita sebagai asisten harus mengontrol, harus turun ke lapangan. Karena dengan turun ke lapangan, tingkat keberhasilan kebun itu dilihat dari jejak kaki asisten. Mengapa jejak kaki asisten dalam tanda kutip? Yaitu karena jika asisten turun, maka semua
kerja di lapangan itu akan diamati dan akan bagus. Jika tidak, maka akan banyak keteledoran dari kelalaian asisten sendiri itu. Jika tidak diamati, maka banyak keteledoran maka akan banyak maling-maling gitu. Biasanya evaluasi kerja itu dilaksanakan pada pagi hari atau sore hari dengan rapat dan membuat laporan seperti membuat laporan pengeluaran pupuk, pemasukan pupuk, pengeluaran buah gitu. Etika dalam kehidupan sehari-hari, sikap terhadap atasan dan bawahan tidak ada hubungan yang bebas dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan tak berarti dalam berperan dalam kesuksesan seseorang, karena itu sikap sehari-hari harus dijaga. Termasuk istri kita tuh, kalau asisten juga harus jaga, jangan ikut campur urusan suami itu maupun bawahan. Cara berhadapan dengan atasan harus diperhatikan aspek-aspeknya, seperti duduk bicara, jangan memotong pembicaraan, dan jangan asal bunyi. Tuh. Cara berhadapan dengan bawahan, kita juga cara berhadapan dengan bawahan itu jangan kita terlalu dekat, jangan. Pokoknya kita harus menjaga jarak dan kita harus menjaga wibawa kita. Jangan kita mau minjam uang, jangan kita terlalu banyak ngobrol dengan ini itu. Suasana kerja, jangan membeda-bedakan. Itu jangan membeda-bedakan karyawan dengan syarat. Usahakan hubungan kerja dengan kelompok tetap baik. Pupuk tidak menjadi provokator. Juga hubungan dengan atasan yang tetap baik. Kehidupan pribadi, kesuksesan karir dimulai dari rumah. Jadi kita harus mulai dari rumah, oke? Nah, untuk profesi, kita harus bisa tetap bertahan atau bisa menaik ke jenjang lebih tinggi, yaitu kita harus melihat dari kejujuran kita, daya tahan, keterampilan sosial, keterampilan kerja kita, dan peduli kita. Menurut Profesor Joko Widojo Nitisastro tentang profesi, yaitu seorang profesional akan selalu mempersoalkan atau confront apakah karyanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. 1. Karyanya berarti hasil pekerjaan dari seorang yang profesional. 2. Kaidah berarti pedoman, aturan, norma, asas dalam kaitannya dengan profesi. Minimal 3 unsur kaidah: pengetahuan, keterampilan, tingkah laku. Jadi profesi yaitu suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan keahlian. Seperti asisten itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah yang bukan suatu keahlian. Ya, seperti asisten juga dengan keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya. Profesi asisten berkebunan sendiri yaitu pengembangan diri, menerapkan keselamatan kerja serta lingkungan, mengorganisasikan pekerjaan, menghargai waktu. Pengembangan sosial interaksi, melakukan komunikasi yang efektif, membina masyarakat di lingkungan kebun, menghargai kebudayaan daerah tersebut, dan menerima pendapat atau usulan bawahan. Itu semua harus dilakukan. Jika tidak, ya maka interaksi kita itu tidak bisa bagus. Seperti kita tidak bisa menerima kebudayaan itu, maka kita akan tersisihkan secara alami. Gitu. Untuk pengolahan kebun kelapa sawit di profesi asisten sendiri, yaitu mengolah penyiapan lahan, mengolah penyiapan bahan tanam, mengolah pekerjaan penanaman, mengolah pekerjaan peremajaan tanaman, mengolah pemeliharaan tanaman belum menghasilkan TBM, mengolah tanaman yang sudah menghasilkan TM, melaksanakan panen dan pengangkutan, pengolahan panen, dan segala macam. Prinsip-prinsip etika profesi: tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau karya hasilnya, terhadap dampak profesi untuk kehidupan orang lain atau masyarakat. 2. Keadilan, memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, otonomi menurut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam profesi. Tujuannya kode etik sendiri itu di pertanian, di STEM juga ada, yaitu tujuan menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri. Oke, selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Maaf, video ini sangat
cepat ataupun pendek karena waktu yang diberikan hanya 10 menit. Terima kasih.